بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha anzala ad-da'a wad-dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawaw wa la tadawaw biharam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan penyakit beserta obatnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penyakit ya kepada seseorang, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan besertanya itu dengan obatnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit ke dunia ini, Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan obatnya. Ya, akan tapi masalahnya adalah kita tahu atau tidak obatnya tersebut. Kemudian dan dia telah menetapkan bagi setiap penyakit obatnya. Jadi setiap penyakit ini obatnya. Penyakit A, obatnya A. Penyakit B, obatnya B. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala tadawaw biharam. Janganlah kalian ya berobat dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak diperbolehkan kita berobat dengan menggunakan perkara-perkara yang diharamkan dalam syariat Islam ini. Ya, maka masuk juga dia dalam kategori ketika kita ya melakukan terapi, akan tetapi terapi tersebut adalah terapi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya terapi-terapi yang dilakukan oleh para dukun. Ya, mendatangi dukun, ya ataupun sihir dilawan dengan sihir, ya ataupun mengusir jin dengan jimat-jimat, ya dan lain sebagainya. Ini adalah menyelisih syariat Islam dan ini adalah termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak diperbolehkan berobat dengan menggunakan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau mati gimana Ustaz? Mati ataupun hidup seseorang itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang dia berobat dengan menggunakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berobat dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga ada yang mati. Bukan berarti tidak diperbolehkan berobat, boleh, berarti tidak perlu berobat gitu. Tetap dia harus berusaha untuk berobat, akan tapi berobat dengan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam konsep ataupun prinsip pengobatan yaitu ada 3 macam. Ya, yang pertama adalah pengobatan yang dia bersifat ilahiyah. Ya, ilahiyah ini berarti adalah dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika memang ada dalilnya dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ketika kita melakukannya kita akan mendapatkan pahala ataupun obat tersebut memang sudah direkomendasikan oleh Allah ataupun direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai contohnya adalah misalnya yang dari habatus sauda, yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inna hadhil habbatas sauda shifaan min kulli da'in illa minas sam." Sesungguhnya pada habbatus sauda itu terdapat obat untuk segala macam penyakit kecuali kematian. Ya, ini adalah ya pengobatan yang dia bersifat ilahiyah, yang dia ada wahyu yang menjelaskan berkaitan dengan hal tersebut. Ya, ataupun dia masuk juga dia dalam kategori
masuk juga termasuk di dalamnya adalah ruqyah yang syar'iyah. Jadi pengobatan yang dia dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang mana Allah Subhanahu wa taala ya telah berfirman dalam Al-Qur'an, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an adalah untuk obat bagi kalian. Jadi diperbolehkan kita menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an untuk pengobatan. Ya, kemudian ya prinsip yang kedua adalah dia alamiah. Alamiah ini adalah penggunaan yang dia bersumber dari alam. Yang dia tidak ada dalilnya dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya dengan menggunakan kulit manggis, yang katanya kulit manggis ini dia bisa untuk mengobati penyakit tumor ataupun kanker. Ya, ini adalah alamiah dan ini diperbolehkan. Ataupun dengan menggunakan jahe yang tujuannya adalah memang jahe ada disebutkan dalam Al-Qur'an, akan tapi untuk apanya, untuk penyakit apa itu tidak ada disebutkan, ya. Ataupun jahe yang dia tujuannya adalah untuk menghilangkan masuk angin, ya, untuk mengeluarkan angin-angin dalam tubuh, maka ini diperbolehkan. Dia alamiah pengobatannya. Tapi kalau jimat dia masuk dalam kategori mana? Tidak ada masuk dalam kategori yang ini. Dan yang ketiga adalah termasuk juga dia ilmiah. Ya, ilmiah adalah merupakan salah satu syarat utama dalam konsep pengobatan Islam adalah dapat ataupun bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan, bukan praktek pengobatan yang mengada-ada. Ya, karena sekarang ini sangat banyak sekali ya tersebar pengobatan-pengobatan yang dia tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, tidak bisa dibuktikan secara ilmu pengetahuan. Ya, tapi kalau yang dia bersifat ilahiyah, yang dia bersifat wahyu, ya baik bisa dijelaskan ya melalui pengetahuan ataupun tidak, ya maka kita diperbolehkan menggunakannya. Ya, seperti konsep ruqyah syariah ini tidak ada yang bisa menjelaskan, ya, ataupun kalau ada yang bisa menjelaskan maka ini adalah lebih bagus lagi, ya, bahwasanya jin itu bisa masuk ke dalam tubuh dan pengobatannya itu adalah dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Kalau memang ada yang bisa menjelaskan bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an bisa menjadi obat bagi tubuh, ya bisa mengeluarkan jin yang ada dalam tubuh seseorang, maka ini adalah lebih bagus lagi seperti itu. Tentunya akan ada orang-orang yang bisa menjelaskan secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, ya berkaitan dengan pengobatan yang dia pengobatan ilahiyah. Ya, kan memang sudah langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rekomendasi ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan rekomendasi. Kalau memang dia sudah wahyu, sudah ada dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik diketahui secara ilmu pengetahuan ataupun tidak diketahui, maka kita diperbolehkan untuk menggunakannya. Akan tapi kalau yang lainnya itu perlu penelitian, ya, perlu bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan, bukan asal-asalan, ya. Begitu juga ya, walaupun pengobatan yang dia bersifat ilahiyah, ya itu juga nanti akan ada dosis-dosisnya untuk orang-orang tertentu. Jadi bukan sembarangan juga, misalnya bekam ataupun hijamah, ya ini memang adalah pengobatan ilahiyah. Tapi tentunya ada dosis-dosisnya, ada nanti titik-titik tertentu yang boleh dibekam untuk penyakit ini, dan ada titik-titik tertentu yang tidak diperbolehkan untuk dibekam, ya untuk penyakit ini, ya. Jadi semuanya ada aturannya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan kembali, ya. Kendati ya walaupun kaum muslimin berbeda pendapat ya terkait berobat dari yang haram, jadi ada khilaf di kalangan para ulama berkaitan dengan pengobatan yang diharamkan, ya apakah diperbolehkan menggunakan obat yang diharamkan, apakah tidak diperbolehkan, ya maka sebetulnya ya para ulama khilaf, berselisih pendapat berkaitan dengan hal ini, ya. Tapi ya mereka bersepakat bahwa perbuatan syirik
dan kufur itu tidak boleh dijadikan sebagai sarana. Kalau di dalamnya mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sepakat tidak diperbolehkan. Kalau dalam pengobatan tersebut ada unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan. Ya, ulama sepakat, ya. Ulama sepakat berkaitan dengan hal ini, tapi yang mereka khilafkan, yang mereka perselisihkan adalah bolehkah berobat dengan yang diharamkan. Ya, tentunya yang diharamkan di sini yang dia tidak mengandung kesyirikan. Ya, misalnya berobat dengan menggunakan hewan ataupun kelelawar. Kelelawar ini adalah hewan yang diharamkan. Apakah boleh kita berobat dengan kelelawar ini? Ya, tapi kalau untuk obat luar mungkin tidak masalah. Ya, yang dipermasalahkan adalah ketika kita memakan ataupun mengkonsumsi dagingnya untuk obat, apakah ini diperbolehkan? Ya, ataupun yang sekarang ini yang tersebar misalnya cacing. Ya, karena sebagian ulama berpendapat cacing inilah diharamkan. Apa boleh kita berobat dengan menggunakan cacing, hewan yang diharamkan ataupun yang lainnya. Kan tapi ulama sepakat kalau di dalam pengobatan tersebut, pengobatan yang haram tersebut ada kesyirikan, maka tidak boleh kita melakukan pengobatan tersebut. Sebab bagaimanapun kondisinya, tindakan itu tetap diharamkan, yaitu melakukan kesyirikan. Ya, berbeda dengan orang yang mengucapkan sesuatu yang mengandung kesyirikan dan kekufuran dalam kondisi terpaksa dan dipaksa. Ini berbeda. Ya, kalau dia dalam kondisi terpaksa dan dipaksa. Jadi kamu harus minum obat ini misalnya, tapi dia pada asalnya tidak mau, tapi dia dipaksa, yang mana dia dalam pengobatan tersebut itu ada kesyirikannya, akan tapi dia tidak mau. Jadi dipaksa untuk melakukan kesyirikan untuk kesembuhannya. Maka ini diperbolehkan dalam kondisi tersebut, karena memang dia dipaksa. Sebab yang demikian itu dibolehkan dengan syarat hatinya tetap memegang teguh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya, ya. Jadi syaratnya adalah dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan pada asalnya dia adalah membenci, ya, perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian menyebutkan sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan bahasa Arab dapat memberikan pengaruh apabila diucapkan dengan keyakinan hati. Namun apabila diucapkan dengan disertai hati yang tenang dan keimanan, maka tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Syaitan apabila mengetahui bahwa seseorang meremehkan azimat ataupun mantra yang dibacanya, ia tidak akan mau membantunya. Orang yang dipaksa terdesak untuk mengucapkannya. Jadi syaitan tidak akan pernah membantu orang yang dia tidak yakin, ya, dengan jimat-jimat tersebut. Ya. Tidak meyakini adanya kekuatan dalam jimat tersebut, maka syaitan tidak akan memberikan bantuan, ya, ataupun tidak akan memberikan pertolongan melalui jimat tersebut. Tapi syaitan akan membantu orang yang betul-betul yakin, ya, kepada jimat tersebut. Syaitan akan memberikan bantuan-bantuannya. Ya, maka dalam hal ini ada dua alasan mengapa pengobatan dengan azimat tidak diperlukan. Yang pertama adalah terkadang tidak memberikan pengaruh. Kemudian yang kedua, bila metode pengobatan yang benar menurut syariat telah dijalankan, maka cara yang batil itu tidak dibutuhkan lagi, ya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, ataupun menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik, ya, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين